Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Kita langsung aja ke videonya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai bagaimana kita bisa memantapkan dan meyakini secara penuh, secara sempurna bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berakidah Islam, bagaimana kita agar memperkuat serta mempertahankan akidah kita. Nah, di sini aku bakal kasih tahu sebuah kisah dari pencarian seorang nabi untuk mencari yaitu mencari Tuhan. Nah, sudah pada tahu belum siapa nama nabi yang mencari Tuhan? Ya, benar sekali, yaitu Nabi Ibrahim. Di sini kita bakal sharing mengenai Nabi Ibrahim ketika itu yang sangat tidak menyukai lingkungannya yang menyembah berhala, yaitu menyembah patung-patung, karena mereka menganggap patung itu sebagai Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim menggunakan logikanya bahwa patung tidak bisa memberi apa-apa. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat dulu awal kisahnya gimana. Nah, Nabi Ibrahim terlahir dari lingkungan yang penduduknya masih sangat jahiliyah atau masih dalam kesesatan, yaitu tidak memiliki Tuhan atau kehidupan yang ya bisa dibilang tidak punya aturan. Jadi bebas ngapain aja gitu, tanpa ada aturan. Nah, bahkan ia memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung atau pembuat berhala yang kemudian dijadikan sesembahan oleh kaumnya, yaitu oleh masyarakat di lingkungannya Nabi Ibrahim. Nah, meskipun itu ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim tak lantas mengikuti kebiasaan ayahnya tersebut, yaitu untuk menyembah berhala dan membuat patung-patung untuk disembah. Nah, ketika masih kecil, Nabi Ibrahim telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah kecerdasan yang dapat melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak patut di lingkungan sekitarnya, yaitu Nabi Ibrahim telah diberikan kelebihan dalam nalar logikanya. Nah, setelah itu banyak masyarakat di kala itu menyembah berhala ataupun menyembah patung. Nah, di situ Nabi Ibrahim sangat merenung dan berpikir, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Karena menurut Nabi Ibrahim, patung dan berhala itu bukanlah Tuhan, melainkan benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi memberikan kenikmatan serta kebahagiaan bagi manusia. Nah, ketika sedang merenung di malam hari, Nabi Ibrahim melihat keindahan bintang-bintang di langit. Nah, Nabi Ibrahim menganggap bahwa bintang-bintang di langit merupakan Tuhan. Namun ternyata ada bulan yang lebih besar daripada bintang, sehingga Nabi Ibrahim menganggap bahwa bulan di malam hari itulah Tuhannya. Namun pada akhirnya ketika malam telah usai, Nabi Ibrahim merasa kecewa karena bulan dan bintang yang dianggapnya sebagai Tuhan telah lenyap berganti menjadi pagi, yaitu adanya sinar matahari. Setelah itu Nabi Ibrahim pun memperhatikan matahari. Matahari yang bersinar di pagi hari hingga sore hari membuat Nabi Ibrahim berpikir bahwa sebenarnya inilah Tuhan yang harus disembah, karena matahari telah bersinar lebih terang daripada bulan dan juga lebih besar ukurannya dari bulan. Namun pada akhirnya Nabi Ibrahim juga merasa kecewa karena ketika malam tiba matahari tak lagi kelihatan, hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan bahwa matahari bukanlah Tuhan karena ia hanya ada di pagi hari, tidak di malam hari. Masa sih iya Tuhan hanya mampir sama manusia cuman pagi hari saja? Bukankah Tuhan seharusnya selalu bersama manusia? Nah, namun ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dan mengetahui yang berhak disembah ialah hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Juga nih kisah Nabi Ibrahim yang dimana ia meyakinkan kepada kaumnya pada masa itu agar tidak menyembah patung kembali atau tidak menyembah berhala. Nah, mulanya ayahanda dari Nabi Ibrahim itu memang seorang pemahat yang bekerja sebagai pembuat patung serta menjual patung-patung tersebut. Nah, jika sebelumnya ia sudah merasa ada yang aneh, karena setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim semakin yakin. Nabi Ibrahim tidak salah menilai bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya serta kaumnya itu merupakan perbuatan yang bodoh dan sesat, yaitu masih dalam masa kejahiliahan. Nah, tidak hanya kecerdasannya Nabi Ibrahim, ia juga memiliki keberanian untuk mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nah, pada waktu itu seluruh penduduk desa pergi merayakan sebuah perayaan yang besar. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengendap-endap masuk ke dalam sela-sela patung dan berhala-berhala yang akan disembah oleh para kaumnya. Nah, sesaat upacara perayaan akan dimulai, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dengan sebuah kapak dan hanya menyisakan satu berhala yang besar saja. Sedangkan kapak tersebut dikalungkan di berhala yang besar tersebut. Ketika orang-orang telah kembali, mereka menyalahkan Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa itu semua ulah berhala yang besar. Nah, berhala besarlah yang telah menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil itu. Mereka yang mendengar pun katakan bahwa Nabi Ibrahim sudah gila karena menganggap berhala bisa menghancurkan berhala lainnya. Nah, seketika itu Nabi Ibrahim menjelaskan dan meyakinkan bahwa memang berhala tidak bisa melakukan dan tidak menghancurkan berhala-berhala itu. Karena itulah mereka bukanlah Tuhan yang layak disembah. Karena Nabi Ibrahim juga menerangkan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, menciptakan siang dan malam, serta menciptakan patung-patung tersebut. Nah, maka yang harus disembah ialah Allah, bukanlah patung-patung tersebut. Karena begitu kesal, Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim dan membakarnya hidup-hidup. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa taala, api yang menyentuh tubuh Nabi Ibrahim berubah menjadi dingin. Hal ini juga yang menjadi salah satu mukjizat bagi Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan selamat meski sudah dibakar. Nah, dari cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil dan kita petik pelajarannya bahwa yang namanya patung atau berhala bukanlah Tuhan yang layak disembah. Karena patung sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya. Kan Allah yang Maha Menciptakan, yang menjadikan seluruh isi bumi dan langit dapat melakukan segalanya. Maka yang berhak yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia ini beserta isinya.